Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Bumita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat bukan? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT kesehatan. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Namun, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasanya, jangan lupa siapkan alat tulis berupa ballpoint dan juga buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang akan kalian temukan pada pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian sudah siap? Simak baik-baik penjelasan dari Bumita berikut. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelum kita mulai, apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah membaca teks prosedur, peserta didik mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, dari dua tujuan itu tadi, terdapat dua materi yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama struktur dan kaidah kebahasaan. Kita mulai dengan yang pertama, struktur terlebih dahulu. Di sini kalian bisa melihat bahwa di dalam teks prosedur terdapat 4 struktur, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Mulai dari tujuan. Nah, tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan atau dibahas dalam teks prosedur. Di dalam bagian ini, di dalam struktur tujuan ini, biasanya muncul topik yang akan dibahas, yang akan dijelaskan tahap-tahapnya dalam teks prosedur itu. Kemudian, struktur yang kedua yaitu tentang alat dan bahan. Di sini berupa perincian alat-alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Bagian ini tidak selalu ada di dalam teks prosedur. Nah, di dalam alat dan bahan ini, di dalam struktur ini biasanya memang memuat rincian alat-alat dan bahan yang dibutuhkan atau yang akan digunakan. Karena tidak semua teks prosedur memerlukan alat dan bahan, sehingga bagian ini tidak selalu ada. Jadi tidak wajib untuk ada di dalam teks prosedur. Kemudian kita lanjut ke struktur yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah. Struktur ini berupa perincian petunjuk atau tahapan-tahapan yang disarankan kepada pembaca terkait dengan kegiatan yang harus dilakukan. Jadi, jika kalian melihat tahapan-tahapan di dalam teks prosedur, itu berarti masuk ke dalam bagian atau struktur langkah-langkah. Begitu ya. Kemudian yang keempat, penutup. Adapun penutup ini berisi penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dilakukan dengan baik. Jadi setelah melakukan langkah-langkah ini dengan baik, di sini biasanya diselipi dengan harapan ataupun manfaat yang terdapat dalam bagian penutup ini. Contoh, kita langsung ke contoh teksnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada kutipan teks prosedur. Sudah Ibu bagi menjadi 3 bagian. Coba kita baca terlebih dahulu, nanti kita tentukan strukturnya. Merupakan struktur apakah bagian kutipan teks prosedur ini? Mulai dari bagian yang pertama, cuci tangan merupakan langkah mudah dan aman untuk melindungi diri dari virus corona atau COVID-19. Tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, di bagian awal ini kita tahu bahwa di sini ada topik yang akan dibicarakan. Apa topiknya? Yaitu mencuci tangan. Dan selain itu, di sini juga akan ada tujuan. Tujuannya apa? Dengan membaca teks prosedur ini nanti diharapkan pembaca bisa atau dapat mencuci tangan dengan benar. Seperti itu. Jadi, bagian awal ini masuk ke dalam struktur tujuan. Kemudian di bagian yang kedua, kita baca terlebih dahulu. Berikut tata cara mencuci tangan yang direkomendasikan WHO. 1. Basahi tangan dengan air. 2.
Tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. 3. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. 4. Gosok punggung tangan dan sela jari. 5. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. 6. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 7. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 8. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. 9. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Nah, di sini ini ada tata cara. Berisi tata cara. Selain itu ada tahapan-tahapan mulai dari nomor 1 sampai nomor 9. Tahapan-tahapan ini harus dilakukan oleh pembaca jika memang ingin mencuci tangan dengan benar. Oleh karena itu, langkah-langkah ini atau tahapan-tahapan ini masuk ke dalam struktur langkah-langkah. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga. Kita baca terlebih dahulu. Begitulah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dengan tangan yang bersih, kita akan terhindar dari kuman dan bakteri yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, di bagian terakhir ini ada harapan. Apa harapannya di sini? Terhindar dari kuman dan bakteri yang berbahaya bagi tubuh kita. Sehingga bagian akhir ini masuk ke dalam struktur penutup, yaitu yang berisi manfaat dan harapan itu tadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang akan kita pelajari ada 3, yaitu kalimat perintah, konjungsi temporal, dan kalimat perincian. Kita mulai dari kalimat perintah terlebih dahulu. Kalimat perintah juga disebut sebagai kalimat imperatif. Nah, jika kalian suatu saat mendengarkan imperatif, kata imperatif atau kalimat imperatif, itu berarti kalimat perintah ya anak-anak ya. Jadi ini merupakan nama lainnya. Dalam teks prosedur, kalimat perintah ditujukan untuk memandu pembaca melakukan sesuatu. Contoh, basahi tangan dengan air, keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Nah, kita tahu bahwa di dalam teks prosedur itu memandu pembaca melakukan sesuatu. Nah, panduan itu ditulis dalam kalimat perintah, dalam bentuk kalimat perintah, sehingga pembaca lebih mudah untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kalimat perintah biasanya didahului dengan kata perintah yang dibentuk dengan akhiran kan, akhiran i, dan partikel lah. Contoh, di sini ada kata dasar basah ditambah dengan akhiran i menjadi basahi. Contoh kalimat misalkan basahi tangan. Nah, kalau ada kalimat basahi tangan itu otomatis menjadi kalimat perintah. Jadi akhiran i bisa membentuk kata menjadi kata perintah. Kemudian contoh yang kedua, tuang. Tuang di sini merupakan kata dasar ditambahkan dengan akhiran kan menjadi tuangkan. Contoh kalimat misalkan tuangkan air ke dalam ember. Nah, itu juga menjadi kalimat perintah, tuangkan air, seperti itu. Dan yang ketiga ada kata gosok yang merupakan kata dasar ditambah dengan partikel lah menjadi gosoklah. Contoh, gosoklah tangan dengan sabun, misalkan seperti itu. Nah, gosoklah tangan itu juga merupakan kalimat perintah, seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut ke konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menunjukkan suatu urutan. Nah, konjungsi temporal, konjungsi ini merupakan kata hubung. Sementara temporal ini menunjukkan suatu urutan. Misalnya kata selanjutnya, kata kemudian, dan kata lalu. Contoh ke dalam teks yang sebelumnya yaitu 1. Basahi tangan dengan air. 2. Kemudian tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Nah, di sini ada kata kemudian. Kemudian ini merupakan konjungsi temporal yang menunjukkan urutan. Urutan apa? Urutan setelah membasahi tangan dengan air,
Selanjutnya yaitu menuangkan sabun pada tangan. Seperti itu. Jadi ini ada urutan. Kemudian 3, selanjutnya gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lain. Nah, di sini juga ada kata selanjutnya. Selanjutnya ini juga merupakan kata atau konjungsi temporal, kata hubung yang menunjukkan suatu urutan. Jadi urutan dari kegiatan nomor 2 ke kegiatan nomor 3. Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu kalimat perinci. Kalimat perinci ini biasanya terdapat pada penjelasan alat dan bahan yang digunakan untuk menunjukkan ukuran, jumlah, dan rincian lain yang diperlukan. Contoh, kupas 12 butir bawang merah. Nah, di sini ada 12 butir. Ya kan? 12 butir ini merupakan ukuran atau jumlah. Jadi ini merupakan kalimat perinci, ya. 12 butir. Jadi bawang merah yang dibutuhkan cukup 12 butir saja, tidak boleh kurang dan tidak boleh juga lebih. Kemudian contoh yang kedua, masukkan 2 sendok teh garam. Di sini juga ada 2 sendok teh yang merupakan ukuran. Jadi ini merupakan contoh dari kalimat perinci. Seperti itu. Baiklah, itu tadi materi pembelajarannya. Kemudian lanjut ke simpulan. Kita simpulkan. Jadi, simpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu struktur teks prosedur ada 4, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, namun struktur ini tidak wajib ada jika memang dibutuhkan atau memang ada alat dan bahan maka ditulis, tapi kalau tidak ada alat dan bahan tidak perlu ditulis. Kemudian yang ketiga langkah-langkah dan yang keempat penutup. Sementara kaidah kebahasaan teks prosedur yang sudah kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama kalimat perintah, yang kedua konjungsi temporal, dan yang ketiga kalimat perinci. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika memang ada hal-hal yang kurang dipahami atau hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung kalian tanyakan ke Bumita melalui kolom komentar di bawah ini, anak ya. Baiklah, itu tadi pembelajaran hari ini, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga pembelajaran tadi bermanfaat ya anak-anak. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.